Mas sih sebenarnya. Kamu bilang, oh kalau jalan-jalan ke Kardung lo kamu, wah kayak style tuh. Ini adalah hari di mana kami terbangun dari mimpi. Mimpi yang cukup panjang. Sudah sejak lama, kami memimpikan perjalanan ini. Namun, baru 1 tahun kebelakang ini, kami memberanikan diri untuk memulai merencanakan perjalanan ini. Perjalanan kami mulai dari Jakarta menggunakan jalur udara. Ya, kesempatan untuk mengendarai motor dari tanah air menuju tanah Himalaya belum bisa kami raih. Oke guys, sekarang kita lagi transit dulu di Bangkok. Ya. Apa itu? Pesanannya apa? Kabun hap. Teman. Jadi transit dulu sekitar sejam. Nggak apa-apa lah, cuma sejam doang gitu lah. Dulu pernah kesini. Nanti tadi lagi naik pesawat ke sana. Oke? Syuk. Cuaca sore itu di Bangkok sungguh sangat hangat. Perjalanan kami tersisa sekitar 4 atau 5 jam menuju Delhi. Om Andi bawa bantal coy. Ini pillow bantal traveling ya. Udah 2 kali fail. Kalau saya Ada stiker. Stiker fail. Stiker apa? Stiker Pak, stiker itu. Stiker helm fail. Oh iya. Gua Bantal yang gede banget pak. itu kecil loh. Oh iya. Tuh, kecil tuh. Gua kira kecil ya. Ada tempatnya ini namanya pillow nih. Oh iya. alhamdulillah dapat yang full service bos. Kita tahu 4.000. Ini berlima. Ada Om Alfian sama Om Iwan itu udah jalan jam 9. Iya. Kaum 7.000. Kamu tuh Ini Pak, dia Sultan Pak. Kita tahu efisiensi. Waktu di sini 1,5 jam lebih lambat dibanding waktu Jakarta. Kami tiba di Delhi sekitar jam 10 malam waktu India. Di sini, untuk pertama kalinya semua tim bertemu. Kok pakai bata komsel kan? apa? Iya, Telkomsel. Masuk sih. Mau pakai apa? 3 hari aja. Halo Bray, akhirnya kita bertemu dengan tim 7. Jam 7. Itu yang itunya, yang area di Karena apa emang ketemunya aneh Pak, sebelum visa Pak. Sebelum visa ya? Sama-sama delay. Oh, padahal berangkatnya jam 9 sama jam 12 ya? Padahal nih Om ini paling enak, berangkatnya sampai sini jam 8. Nggak apa lah. Iya, delay emang. Cuaca lagi emang nggak begitu bagus. Itu takdir Pak. Iya. Karena kita udah menentukan, cuman hasil akhirnya seperti itu. Ya, jadi kita sampai di Delhi. Tadi proses imigrasi cepat karena kita kebetulan pakai e-visa. Kalau yang langsung bikin ke dubes kayaknya ngantrinya panjang banget tadi. Kalau yang e-visa cepet, enak. Nah sekarang kita ngambil barang.
Gua, Endai, sama Om Andi ada. Sisa yang Om Alfian sama Om Iwan. Sini ada namanya Sultan Pak, sini. Apa? Baca tulisannya apa? Hasan Sultan. Wah, Hasan Sultan. Cek yang the real Sultan. Ya, kita lagi di ATM Center. Lihat, habis narik uang. Jadi di Indonesia itu currency-nya itu rupiah itu 230. Di sini di ATM malah lebih murah, 210 dia. Jadi rugi nuker di Indonesia. Mending nuker di ATM India sini. Aduh. Nih, lihat Bang ini. Kami sempat lama di ATM. Beberapa kali percobaan untuk mengambil uang tidak berhasil. Akhirnya kami mencoba mengganti kartu ATM dengan bank lain. Dan pecahan 500 rupiah keluar dari mesin dengan maksimal sekali penarikan adalah 10.000 rupiah. Hal lain yang tak kalah penting adalah SIM card. Kami membeli SIM card dengan kuota unlimited di airport. SIM card ini akan aktif pada keesokan di sore hari. Harganya 1.300 rupiah. Namun itu bukan harga aslinya. Untuk penyambutan kami di India, kami dikerjai oleh penjualnya. Harga sebetulnya adalah 800 rupiah. Setelah semua hal penting selesai, kami melanjutkan perjalanan menuju hotel. Kami menggunakan transportasi taksi dari airport. Di sini kami pun masih merasa dikerjai karena harganya tak sesuai dengan jarak. Not too far from here. 11 kilometer. Taksi ya? Ribet banget. Berapa? 280. 280 rupiah. Deket banget udah. Dekat banget ya. Udah. Bagasinya dihitung ternyata. Bagasi dihitung. Itu total berarti ya? Udah total. Bagasinya gue bilang 3 aja. Per bagasi 10 rupiah. Jadi ini tim Manali berangkat duluan. Ketemu 2 hari lagi. Dari tim kolesterol, tim asam urat. Sehat selalu. See you Om. Kami mendapatkan driver taksi yang baik, Hukam namanya. Walaupun di awal kami tetap menaruh curiga akan dikerjai kembali. Ya, I know. Ups. Oh, klakson pertama nih. Dia menjelaskan banyak hal tentang arah perjalanan kami nantinya, kebiasaan orang India di jalan, dan banyak hal lainnya. Jalan tol Pak, ini Pak, lihat Pak. Wow. Tujuan kami malam itu adalah menuju Gurgaon, tempat penyewaan motor kami. Tak ada rencana sebelumnya untuk mengambil motor malam hari. Namun, Ikers menyanggupi bahwa motor bisa diambil. Oke, Mr. Hukam, thank you. To help us. Setibanya kami disambut oleh orang yang sedang menjaga parkiran. Dan kebetulan mereka sedang makan bersama. Akhirnya, kami pun ditawari untuk mencicipinya. I will try. We will try. Tarik. Yeah. Oke, come. Inilah motor kami,
Malam itu kami lewat eksekutif pickers melakukan pengecekan, pelunasan sewa, dan pembayaran uang jaminan. 1,000. Thank you. Oke, ini lagi di depan hotel Gurgon. Motor udah diambil 2 Royal Enfield Himalayan. Barang bawaan masih berantakan. Oke, lanjut besok ke Chandigarh. Dari Delhi ke Chandigarh. Semoga lancar perjalanannya. See you. I think it's all angels just walk by. Yeah, 'cause it's ain't from my soul. Lampu merahnya lama banget, bos. Aduh. Tadi dari Gurgon macet berat. Sadis. Ini panas banget, panas. Oke. Kita nunggu lampu merah. Pagi yang cukup ramai, disambut suara klakson dan lalu lintas yang keras, kami memulai perjalanan bermotor. Jalanan di sini sungguh sangat luas. Walau terlihat padat, namun di sini mereka tetap berpacu dengan cepat. Di sini kendaraan sungguh tak beraturan. Kamu bisa kemana saja sesuka hatimu. Bahkan sepenting kaca spion pun tak berarti di sana. Cukup bising bukan? Tak hanya 1 atau 2 kali menekan klakson, tapi terus menerus. Yeah, 'cause it's ain't from my soul. Hal lucu lainnya adalah banyak pengendara motor ataupun penyuka motor yang menyapa kami. Tapi caranya sungguh unik. Setelah menyapa, mereka langsung tancap gas dan cornering di jalan lurus. Sungguh aneh. Jangan ditiru ya kawan. Yeah, 'cause it's ain't, yeah, 'cause it's ain't. Mobil dan truk angkutan di India memiliki ciri khas. Kebanyakan selalu ada tulisan blow horn, yang artinya setiap pengemudi yang ingin melewati truk harus memberi isyarat klakson yang panjang. Cuaca sungguh panas. Jalan hanya lurus saja sejauh ratusan kilometer ke depan. Pada saat itu, yang terpikir oleh kami adalah mencari tempat istirahat dan membeli minum. Selamat siang. Sekarang kita ada di daerah menuju Karnal. Jam di Indonesia jam 12.57. Kalau di India mungkin sekitar jam 10.30 sepertinya. Habis
jalan lurus. Mungkin baru jalan lurusnya itu sekitar 30 kilo atau 40 kilo kayaknya. Di sini disebutnya highway, cuman emang highway sih, tapi bukan tol. Jalannya panas banget, gersang sekali. Terus sejauh ini oke. Dan naik Enfield ini nggak bisa ngebut sih, asli, karena profilnya bannya kan nggak begitu enak lah. Yang gua malah gundul, MRF lagi, MRF coy, licin. Terus kita menuju Chandigarh dari Delhi. Tadi dari Gurgaon lewat kota Delhi itu wah gila, macet banget, gokil itu. Sempat nyasar juga karena mapsnya, dan kita sempat salah belok segala macem, ya biasalah di kota ya. Nah sekarang ini lurus doang, enak nih ke arah Karnal, mungkin dekat-dekat Chandigarh mungkin. Terlalu panas sih? Ya kalau panas sih kayak Cikarang lah, Cikarang, Karawang. Terus kalau traffic sebenarnya nggak begitu crowded di kotanya, dan mereka tuh cuman sebenarnya nggak bisa ngancer ngerem aja, jadi bawa kendaraannya mepet terus dia gitu. Dan rata-rata mobil di sini ya gitu lecet samping-sampingnya. Terus mobilnya macam-macam di sini jenisnya. Dan di sini rata-rata mobilnya warna putih. Ini kita lagi rehat, nggak tahu daerah mana. Curan, daerah Curan. Oke, ini motor kita, Enfield. Ini Royal Enfield Himalayan. Kita habis beli minum, beli Coca-Cola dan Sprite. Gimana Pak perjalanan tadi Pak? Sempat ini ya Pak, tadi diberhentiin sama polisi ya Pak? Iya Pak. Iya kayak ngerekam deh, ngambil habis tadi. Sampai habis ya? Gokil ya tadi. Jadi di jalan gitu kan, tahu-tahu ada polisi. Dia pakai baju kayak PNS Pak, bajunya. Terus ke tengah lah. Gua kira apa ya ke tengah gitu. Sempat diberhentiin Dai. Nggak tahu kerekam apa enggak. Gue nggak ngerekam. Terus habis itu sama komandannya disuruh jalan lagi. Mungkin karena bukan orang sipil atau penduduk sipil. Oke, ini suasana di sini. Ini kayak rest area gitu ya? Iya, ini kayak rest area. Ini lihat. Oke. Say hi. Take a photo. Oke. Selepas beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju Chandigarh. Jalan lurus ini jaraknya adalah sekitar 236 km. Cukup panjang memang, namun bisa dilibas habis dengan cepat setelah melewati 70 atau 100 km pertama. Karena pada kilometer tersebut jalanan sedikit tidak jelas. Banyak perbaikan, orang menyeberang jalan, mobil tak karuan, dan bahkan lawan arah. Sedang enaknya berfoto, kami dihampiri oleh orang asing yang mengaku Indian Air Force. Dan di akhir, ternyata dia ingin menumpang di motor kami. Kami tahu karena dia langsung ingin naik di motor saya. Alhasil, kami langsung tancap gas. Bukan tidak mau memberi tumpangan, tapi tak ada tempat yang tersisa di motor kami. Gokil bro. Jadi tol gratis untuk motor. Asik ya, lihat tuh. Jadi ini tuh gerbang tol, tapi buat motor tuh masuknya sebelah kiri. Iya, sepi banget. Iya. Gratis Pak. Gratis coy. Tapi di sini bensinnya mahal
Bensinnya Bensinnya 14.000 liter. kali ngisi kita 10.000 ya? 1.000 rupiah, sekali itu kita 210.000. 210.000 ya. Kita yang 210.000. Ya plus minus lah, kita negara kita lebih murah, kalau negara ini mahal, tapi Iya. sini tolnya bisa masuk motor. Iya, habis itu soalnya nggak jelas lah, kita nggak bisa bedain mana tol, mana jalan biasa. Iya. Susah banget. Tapi jalannya oke sih Pak, jalannya Oke. mulus banget. Mulus ya, Pantura kalah ya. Ini Pantura kalah Pak, ini mulus banget, sumpah sampai bete. Iya. Pikiran kita dari Delhi ke Chandigarh itu wah pusing ya. Tahu-tahu enak ya. Oke, lanjut Oke, lagi Pak. oke. Waktu sudah semakin sore. Hal yang kami cari selanjutnya adalah tempat ibadah. Sempat melihat bangunan seperti masjid dan mencoba untuk singgah. Setelah dihampiri, ternyata bukan. Akhirnya, kita melanjutkan perjalanan menuju Chandigarh dan menumpang makan di sana. Kita lurus ya, benar kan? Itu lurus itu bukan? Wah. Ini adalah saya nggak tahu lawan arah kayak ini orangnya lawan arah gokil ya. Iya. Sebenarnya kita bisa lewat tengah Pak tadi Pak. Wow. Gokil ini. Hah? Lawan arah lihat. Bukan hal yang aneh sepertinya di sini mobil melawan arus. Sudah seperti saling memaklumi antar pengguna jalan, walaupun itu salah. Sekarang kita udah nyampe kota Chandigarh. Ini lagi nyari ATM. Tadi habis makan di McD. Agak susah nyari ATM di sini. Mungkin harus ke kota. Tapi kita nggak lewat kota, kita lewat lintas luarnya. Jadi lurus ke sini, terus belok kiri. Kalau lurus ke atas itu balik lagi ke Delhi. Ya, kita sudah melihat pegunungan-pegunungan. Ini udah mau masuk daerah Manali, Chandigarh ke Manali. Mungkin kita tidak menginap di Chandigarh karena waktunya masih panjang. Sebenarnya kalau lebih cepat malah jam 10 atau jam 8 itu bisa nyampe Manali. Cuman ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kita lagi mau setup dulu. Ini lagi istirahat, minum. Dan sebentar lagi kita masuk tol lagi. Nih Enda yang mau setup juga. Lihat tolnya. Jadi motor itu sebelah kiri. Mau pakai helm, mau kagak, bodo amat Pak. Yang jadi pertanyaan gue di sini, ini polisinya kemana Pak? Ada polisi lalu lintas nggak ya? Gokil ini asli. Kocak. Oke. Kita sambil jumpa lagi nanti. See ya. Selepas Candi Mandir, kami disuguhkan dengan pemandangan yang berbeda dari sebelumnya. Di samping kanan kami terlihat bendungan Kausalya yang sangat luas. Dan di depan kami mulai terlihat bukit-bukit besar. Kami selalu mengecek rute perjalanan, karena terkadang rute yang diberikan oleh Maps bukan merupakan jalan yang terpendek dan tercepat. Sambil memastikan rute,
terlihat di seberang jalan ada truk yang sedang berhenti. Kami mencoba bertanya tentang rute perjalanan, dan sambil menjawab rasa penasaran, bagaimana rasanya naik truk khas India. Akhirnya kami mencoba rute yang diberikan oleh Maps. Cukup berliku, dan kami cukup takjub dengan pemandangan di sekitar. Terlihat rumah-rumah tersusun warna-warni di atas bukit-bukit besar. Kami tak pernah menyangka bahwa akan menemukan kota yang masih terlihat asri ini. Kota ini bernama Orian, yang berada di jalur Kalka Badi Road. Pada saat kami melewati jalur ini, sungguh sangat beruntung dan mungkin waktu yang tepat. Karena pada saat itu, sinar mentari yang akan kembali ke peraduan sungguh sangat indah. Dalam perjalanan, sungguh selalu terasa haus. Tak jarang ketika melihat penjual es tebu ataupun es jeruk, kami menyempatkan untuk minum dan mencobanya karena terlihat segar. Ice juice? Orange juice? This is orange juice. Two? Oh. I want two. 20 rupees. 20 rupees, one glass. One glass for what? Right? How much? 20 rupees, one glass. 20? 20 hash. 21. 20. If I want to carry? Make two. Yeah. One juice is 20, right? Sampai sini, tak ada yang aneh dalam pembuatannya. If I want to go into Manali, this is the best way. Manali. What? 200. 61 Oh, kilometers. 261 kilometer. This is the best way. Yes, yes. Good way. Yes. Okay. Tapi, kita coba perhatikan kembali baik-baik. Ternyata penjualnya menggunakan telunjuknya secara langsung untuk menahan es agar tidak terjatuh. Sungguh terkejut, walaupun mungkin hal itu sudah biasa di sana. Mentari kian meredup. Hari sudah mulai gelap. Jalanan tak begitu bagus menjelang memasuki Swargat. Sungguh begitu mengerikan di sini. Bukan karena begal, tapi karena hampir semua kendaraan di sini, lampu yang mereka nyalakan adalah lampu jauh. Chicken curry. Nasinya nasi. Bilangnya pakai mutan apa nasi? Ini nasi beripani ya? Apa? Gede-gede ya nasinya. Nasi. Ini chicken curry. Lalu ini apa nih? Bawang Kita nggak tahu sama. nih. Jadi tadi kita riding dari Delhi, Gurgaon ke plan awal sih ke Chandigarh. Cuman karena di sini malamnya itu sampai jam 8. Jam 8 tuh baru gelap gitu. Dari jam 6 sampai jam 8 itu masih terang. Istilahnya kayak jam 5 lah.
makanya nanggung gitu kan, akhirnya ridingnya dilanjut. Ke Manali itu sekitar 210 kilo lagi. Tadinya mau dibablas cuman lapar dan ya udahlah mending nginep aja sekalian, karena medannya kita nggak begitu tahu dan jalannya dari Chandigarh mulai ke atas itu udah mulai kelok-kelok dan jalannya kurang bagus. Itu aja live kali ini. Cerita selanjutnya nanti di pertemuan makan lagi. See ya. Pagi yang sungguh sangat indah. Perjalanan kian menaik dan berkelok. Rasanya seperti sudah naik gunung lagi. Begitu ungkap Andi. Lagi di Sandernagar. Ini tadi kita istirahat makan, sarapan sih, sarapannya sekitar jam berapa? 10.30 sarapan tadi. Ini minuman tradisional India, lassi. Ini adalah kehidupan ya, talk life ini. Berarti kita mau minum apa ini, soda es jeruk. Seger ya? Seger sih, rasanya lumayan unik sih. Jadi kalau gua sih lidahnya ya mungkin ini rasa sama ya. Jadinya Di mana, Pak? Palay. Cheers dulu. Gulanya alkohol 70%. Tebing-tebing menjulang tinggi di sini. Kami beruntung karena jalan di sini sudah semakin membaik. Namun tak jarang juga kami temui lelongsoran di jalan. Perjalanan ini kian semakin seru. Banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kami temui. Dan perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai. Here's the game. I'll take it. The fuck out. Thank you. It's all the fuck out. Did you
sampai Manali kotanya rame banget kota Manali. Oke. Om, sekarang kita lagi di mana Om? Sekarang kita ada di Rohtang Top. Rohtang tuh. Iya, iya. Di sini suhu menunjukkan 14 derajat Celcius. Saljunya campur-campur tanah. Campur-campur tanah soalnya. Selanjutnya kita kemana, Umi Wan? Kemanapun Anjas. aku ikut. Iya, iya. Saya penikmat dunia, Wah, penikmat dunia. Om. penikmat dunia dan isinya. Anjas, isinya. Isinya apa tuh Om? Wadon. Pokoknya kita harus happy semua. Iya, siap, siap. Ya, harus happy apa ya? Harus happy dalam kondisi apapun. Kondisi apa aja. Kan di sini ketinggi Om. Apa ada gejala-gejala nggak Om? Apa aman aja Om? Saya gejala kangen sama istri. Anjas. Awas! Aduh, jatuh.